Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomunugroho. Berbahagia sekali saya lagi hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Lagi teristimewa saya bertemu seorang maestro seni rupa, Bapak Hendra Buana. Namun kali ini saya akan terus terang berbicara berkaitan dengan narkoba ini. Selamat berjumpa Pak Hendra Buana. Iya, selamat siang. Wah, sambil ngopi gitu ini. Iya, 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 iya. Masih gabungan ya? saya. Ini Anda nampaknya juga diikut sertakan secara aktif terhadap gerakan anti narkoba ini ya. Ya, Ini menurut betul. Anda seperti apa ini Mas Hendra? Iya, ini yang kedua kalinya saya diajak ini, tapi dalam grup yang berbeda ya. Ya, Ya, ya. pertama kalau di Jogja itu saya ikut yang namanya anggota apa namanya gerakan anti narkoba ini, Ya. termasuk pengobatan itu. Hmm. Oh, Yegan namanya kan. Ya ikan ya. Wah, Oh, Yegan Yogyakarta GAN gitu. oh gitu ya. Masih aktif sampai sekarang. Hmm. Nah, namun ini yang kedua ada himbauan dari sahabat saya Haji Gus Remon ya, Hmm. ketua orang Minang di sini. Ya, ya, ya. Nah, kita tahu ketua untuk seluruh Sumbar itu namanya Rusdal ya. Ya, ya, ya. Nah, selamat untuk saudara Rusdal sebagai ketua itu Ya. untuk wilayah Sumatera Barat. Nah, ini ada kaitannya dengan kita cerita kita batasi Jogja dan Sumbar ini. Ya, ya, ya. Nah, jadi terima kasih saya diajak. Ya. Saya justru di sini berterima kasih malah diajak di situ. Sedikit banyaknya kita ada beberapa yang kita ketahui lah tentang mereka-mereka ciri-cirinya yang kena narkoba itu kan. Ya. Ada beberapa. Nah, jadi ada anggapan bahkan dari orang-orang bagaimana kalau di seniman sendiri gitu kan. Memang ada yang menggunakan itu, ya kan. Ya. Nah, namun saya anggap tetap tidak baik. Karena apa? Oh, ibaratnya ya, orang yang mengonsumsi itu sama saja seperti orang yang sedang berdansa karena kehilangan akal sehat gitu kan. Nah, orang yang sedang berdansa tidak akan diberikan satu hidayah. Ya. Bagaimana mungkin lukisannya bisa bagus, Ya. ya kan? Ya. Paling yang disukai juga oleh orang-orang kolektor yang juga menggunakan narkoba yang otaknya nggak normal menurut saya gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Guyonnya begitu. Iya, iya. Jadi orang yang sedang berdansa itu tidak akan diberikan hidayah. Hmm. Nah, jadi seperti penyanyi, Hmm. tidak banyak penyanyi yang selamat, ya. Ya. Artinya banyak penyanyi yang tidak usah disebutkan namanya, mereka kan kita udah tahu. Ya. Nah, Yang terkena narkoba ya. yang terkena narkoba. Ya, ya, Nah, ya. itu supaya mereka percaya diri saat menyanyi gitu kan. Ya, Menggunakan itu. Hmm. Nah, tapi yang terparah di dunia itu adalah Philadelphia tuh. Di Amerika ya. Amerika ini orang yang lewat silakan saja gitu kan. Mereka tetap aja aktivitas yang kayak orang teler gini. Waduh, Ya. gimana dunia sekarang kan begitu. Ya, ya. Kita jadi prihatin sangat kan. Itu jangan terjadi lah kalau di Ya, Indonesia ya, yang ya, macam gitu. Ya. Kita bahasa Minangnya memintih sabalun nanyi gitu kan. Ayo kita betul-betul punya rasa sikap yang anti dengan itu. Ya. Nah, mengenai sikap ini Hmm. sama dengan seseorang memakai rasa bagaimana sebuah kejujuran diterapkan ke orang lain gitu kan. Ya, ya, Jujur aja tidak cukup gitu. Ya. Nah, jadi bagaimana cara penyampaian kejujuran kepada orang itu juga penting kan. Caranya yang penting. Ya, ya, ya. Nah, begitu juga dengan ini sikap kita terhadap orang yang kena narkoba ini. Ya. Ayo kita ajak mereka sebagai berteman seperti orang biasa aja. Ya, ya. Anggap kita orang kan mereka itu. Ya, ya. Karena apa? Toh, ya bagaimana kalau anak kita yang kena misalnya kan? Jadi sama aja sebenarnya. Ya. Nah, artinya kita rangkul mereka, kita beri dia pencegahan, gitu kan. Nah, dalam agama Islam itu lebih mudah daripada bagi kita orang Muslim semacam saya kan. Pengobatannya loh ya. Ya. Ya suruh dia sembahyang, suruh dia zikir gitu. Nah,
kita ajarkan cara-cara zikir yang bagus, cara sholat. Nah, namun bagi yang non muslim ya kan, bukan kita nggak bisa, namun seyogianya kita berikan juga mentornya kepada orang yang sesuai ya, agamanya ya, pastornya lah apalah namanya gitu. Itu ya, atau biksunya ya. Iya, biksunya. Kalau di agama Hindu. Selama ini kan teman-teman seniman itu sering di stigma dekat dengan narkoba. Ini menurut Anda seperti apa ini, Pak? Ya itu, ya seperti udah saya singgung tadi. Ya. Jelas punya dampak yang bahkan sangat negatif kalau dia, apalagi seniman yang di seni rupa ya. Saya tidak terlalu masuk ke seni musik sebenarnya. Baik seni rupa dulu. Seperti tadi saya singgung sedikit. Contohnya, sebelum melukis nenggak dulu sedikit apa kek, masukin dulu apa mau. Gimana hasil lukisannya itu? Karena ya nurulnya nggak jalan. Jadi di luar nalar gitu loh. Terjadilah halusinasi yang berlebihan yang tidak beda dengan lukisan surrealis Salvador Dali itu dia membuat dengan sadar, tapi hasilnya surrealis. Surrealis artinya di atas kenyataan, tapi dia tidak menggunakan itu sebelum melukis. Dengan kesadaran yang dengan penuh, kesadaran yang betul, terjadilah bentuk yang surreal tadi itu. Seperti yang terkenal lukisannya jam yang meleleh itu ya, melekuk begini, itu paling terkenal karya. Saya juga ngefans sama Salvador Dali. Karena karya saya juga surrealis. Toh saya tidak menggunakan itu untuk bisa membuat karya yang baik. Itu. Terakhir Mas Hendra Buana, itu harapan Anda seperti apa itu untuk teman-teman seniman khususnya yang ada tadi di Jogja dan Sumatera Barat itu? Saya menghimbau bagi teman-teman yang masih menggunakan itu psikotropika untuk sebagai pemantik dia bisa berkarya gitu. Narkoba dalam bentuk apapun ya toh? Itu adalah cara yang tidak baik. Itu adalah cara yang tidak baik dan berdampak yang sangat negatif terhadap Anda dan keturunan Anda nanti. Jadi jauhi itu ya. Jauhi itu. Kemudian juga ada cara-cara seperti kita orang seni rupa, ada secara visual, buatlah iklan-iklan di jalan, baik itu yang live video itu juga dengan baliho-baliho itu seperti itu di tiap-tiap persimpangan jalan di tempat-tempat tertentu yang diperlukan di tiap-tiap wilayah, terutama Jogja dan Jakarta ini karena memang di situ wilayah kita berada sekarang. Oke, terima kasih Mas Hendra Buana. Nanti lain kali kita bicara lagi topik yang lain. Matur nuwun Mas. Satu lagi Armen Dedi di sini juga. Gitu ya. Yang ikut dalam sini. Gitu. Pengacara itu ya. Armen Dedi Esa. Nah, salam Armen. Itu kawan saya juga itu. Saya juga salam itu. Baik. Itu Dedi Armen. Terima kasih Mas Hendra Buana. Sama-sama. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Dari Hendra Buana Link Art Space Center, saya terima kasih atas perhatian Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.